Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi. Pemirsa, saksi paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil Pilpres di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saksi menemukan banyaknya kecurangan, diantaranya hampir 80%. Daftar pemilih tambahan tidak menggunakan form A5 atau pindah memilih. Luar biasa, yang pertama paling lambat. Saran saya. Perdebatan mewarnai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota yang digelar KPU Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Usai rapat pleno, saksi dari paslon nomor 3 Ganjar Mahfud menolak mendatangani berita acara hasil rekapitulasi Pilpres. Saksi menyatakan menemukan banyak kecurangan saat proses pemilihan di sejumlah TPS. Di antaranya, hampir 80% daftar pemilih tambahan tidak menggunakan form A5 atau pindah memilih. Di Pilpres ini memang ada pertemuan banyak gitu terkait DPTB, karena saya konsentrasi diperintah untuk mencermati DPTB. Artinya apa? DPTB orang yang memindah memilih menggunakan A5. Tetapi catatan kami hampir 80% itu tidak menggunakan lampiran pindah memilih atau A5 kalau dulu katakan gitu. Kecurangan ya, kalau kecurangan otomatis dong, kalau kan dari DPTB tadi. Kalau KPU mengatakan itu adalah salah kolom, kami menemukan bahwa ada DPTB yang tidak benar anunya. Namun Ketua KPU Kota Samarinda menegaskan penolakan tersebut tidak menggugurkan hasil rekapitulasi Pilpres di Kota Samarinda. Yang sudah menyatakan tidak ingin menandatangani berita acara hasil rapat pleno di tingkat Kota Samarinda, bagi kami itu adalah hak dari saksi, dan kami juga akan tetap meneruskan, dan ini adalah dokumen sah ini forum KPU Kota Samarinda dan seluruh komisioner KPU Kota Samarinda mengatakan. Sebelumnya 7 TPS di 5 kecamatan Kota Samarinda harus menggelar pemungutan suara ulang lantaran Bawaslu menemukan penyelenggaraan tidak sesuai mekanisme pemilu. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya melaporkan. Seorang anggota PPK Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengungkap dugaan penggelembungan suara pada Sirekap KPU yang diduga dilakukan Ketua PPK. Pihak KPU Kota Bekasi pun meminta PPK terkait menghitung ulang dokumen C, hasil dan plano untuk perolehan suara pemilihan legislatif DPRD Kota Bekasi. Anggota PPK Bekasi Timur, Gregi Thomas, mengungkap dugaan penggelembungan suara pemilihan DPRD Kota Bekasi melalui Sirekap KPU yang dilakukan Ketua PPK Bekasi Timur, Muhammad Lukman, di hadapan Ketua KPU Kota Bekasi dan Caleg Kota Bekasi. Bahkan Gregi tidak kuat menahan tangis saat mengungkap kebobrokan Ketua PPK. Pada awalnya proses rekapitulasi suara DPRD Kota Bekasi yang dilakukan anggota PPK berjalan lancar. Para saksi pun mengikuti dan sesuai hasil catatannya saat pelaksanaan pleno. Namun 2 hari kemudian, Ketua PPK tidak ada di tempat dan tidak masuk dengan alasan sakit, sementara data pada Sirekap terjadi ketidaksinkronan. Terlebih saat itu juga muncul perintah Ketua PPK untuk menghentikan proses rekapitulasi pada hari Jumat pekan lalu. Dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scoring. Scoring itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini. Gitu. Berikut juga dengan izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya, khususnya aplikasi admin ini, itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. KPU Kota Bekasi sudah mengeluarkan surat perintah untuk melakukan rekapitulasi ulang agar pelaksanaannya dapat bisa berjalan transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai merugikan salah satu peserta pemilu itu. Dugaan penggelembungan suara melalui sistem Sirekap diduga bukan hanya dilakukan di PPK Kecamatan Bekasi Timur. Tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga dilakukan PPK di kecamatan lain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta juga terungkap dan beredar luas di media sosial. Dalam kasus ini, perolehan suara salah satu partai pada Sirekap KPU tercatat lebih tinggi dibanding foto dokumen C hasil.
Warga Gunung Kidul, Yogyakarta dihebohkan dengan cuitan sebuah akun di media sosial soal kejanggalan suara salah satu partai politik. Cuitan ini pun viral dan diposting ulang hingga 6.444 kali. Sejumlah kejanggalan terlihat dengan adanya perbedaan suara pada Sirekap dan foto C1 yang ada di sejumlah TPS di Gunung Kidul, Yogyakarta. Seperti di TPS 020, Kelurahan Wonosari, PSI memperoleh 31 suara di Sirekap, sementara di C hasil PSI hanya mendapatkan 5 suara. Anggota KPU Gunung Kidul Divisi Teknis Penyelenggaraan, Supami, menduga ada kemungkinan pihak PPS tidak mengedit data saat mengupload C hasil penghitungan sehingga terjadi kesalahan. Kaitannya dengan pemberitaan yang viral ya di situ biasanya penggelembungan ya kalau di luar itu sebenarnya bukan itu karena posisi C hasil yang difoto itu dikonversi dengan angka dan kemudian angkanya itu seperti itu, tetapi kaitannya dengan rekap itu kami tentunya mempedomani rekap manual berjenjang. KPU Gunung Kidul menghimbau warga tetap tenang dan melaporkan bila ada temuan. Pihak KPU sendiri berpedoman pada hasil penghitungan suara secara manual dan berjenjang sehingga bila ada kesalahan akan ada koreksi sesuai C hasil. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, tim PPDK Ganjar Mahfud siap mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah bukti hingga saksi terkait pelanggaran di masa pemilu juga telah dipersiapkan sambil menunggu hasil resmi perhitungan Pilpres oleh KPU Republik Indonesia. Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK Ganjar Mahfud siap mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Sembari menunggu hasil resmi penghitungan Pilpres selesai pada 20 Maret nanti, TPDK telah mempersiapkan sejumlah berkas permohonan, bukti hingga saksi sejumlah pelanggaran pada masa pemilu 2024. Gugatan PHPU ini akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, tidak hanya dalam masa pemungutan suara, namun juga periode sebelum dan setelah pemungutan suara. Proses berdemokrasi terutama pada pemilu Pilpres 2024 ini berlangsung penuh dengan kami menilai bahwa ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. TPDK pun berharap MK dapat memperhatikan gugatan PHPU ini secara profesional. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan data grafik perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Bila sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagan data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta agar tidak menimbulkan prasangka. Oh, masih dalam proses.